Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang tutorial cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pengisian data organisasi dan keterangan lainnya untuk sobat yang lolos pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terdapat 6 langkah dalam pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, yaitu: pertama, pengisian data perorangan; 2, pengisian data riwayat pendidikan dan kursus; 3, pengisian data pekerjaan; 4, pengisian data keluarga; 5, pengisian data organisasi; dan terakhir, pengisian dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan nomor induk P3K. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada langkah keempat, yaitu pengisian data keluarga, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada langkah kelima, yaitu pengisian data organisasi dan keterangan lainnya. Lalu, bagaimana cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K tahun anggaran 2024 pada langkah kelima, pengisian data organisasi dan keterangan lainnya, akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram sobat. Caranya, sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id/WA catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me/informasi ASN. Atau, sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian keempat, yaitu pengisian data keluarga. Untuk sobat yang belum tahu, sobat dapat melihat video tersebut dengan judul Tutorial Cara Pengisian DRH P3K 2024. Langkah 4, pengisian data keluarga. Syarat usul NI P3K. Langkah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K yang akan kita bahas selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu pengisian data organisasi dan keterangan lainnya. Pada halaman ini, sobat dapat mengisikan keterangan organisasi jika ada, dan keterangan lain-lain sesuai kolom yang tersedia. Jika sobat memiliki riwayat organisasi, silahkan klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan data organisasi sobat. Setelah sobat klik tombol tersebut, maka formulir tambah organisasi akan ditampilkan. Silahkan isi nama organisasi dengan nama organisasi yang sobat ikuti. Pada kolom jenis organisasi, pilih jenis organisasi dari pilihan yang tersedia. Selanjutnya, pilih jabatan sobat dalam organisasi tersebut. Nama kedudukan akan terisi secara otomatis ketika sobat memilih jabatan organisasi. Jika terdapat perbedaan, nama kedudukan ini dapat sobat sesuaikan dengan nama kedudukan sobat di organisasi tersebut. Silahkan masukkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Kemudian, isi kolom tempat dengan nama kabupaten atau kota tempat organisasi tersebut berada. Selanjutnya, masukkan nama pemimpin organisasi. Jika seluruh kolom sudah terisi dengan benar, silahkan klik tombol simpan untuk menyimpan data riwayat organisasi. Setelah memasukkan data organisasi, langkah selanjutnya yaitu mengisi keterangan lain-lain. Pada kolom nomor surat keterangan catatan kepolisian, silahkan isi nomor SKCK yang tercantum pada surat keterangan catatan kepolisian milik sobat. Selanjutnya, masukkan tanggal surat keterangan catatan kepolisian dan nama pejabat penandatangan surat keterangan catatan kepolisian. Setelah itu, isi bagian surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
Pada kolom nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, sobat dapat mengisi nomor surat yang tercantum pada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jika surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang sobat memiliki nomor yang berbeda, silahkan masukkan nomor surat keterangan sehat jasmani, kemudian tanda garis miring, dan nomor surat keterangan sehat rohani. Contohnya, jika nomor surat keterangan sehat jasmani yaitu SKED-JAS-005-2025 dan nomor surat keterangan sehat rohani yaitu SKED-ROH-003-2025, maka pada kolom nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, sobat isikan dengan isian SKED-JAS-005-2025 SKED-ROH-003-2025. Selanjutnya, isi kolom tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jika tanggal pada surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani berbeda, silahkan isi kolom tanggal surat dengan tanggal yang tertera pada surat keterangan sehat jasmani. Kemudian, silahkan isi kolom nama dokter tanpa gelar depan yang menandatangani surat keterangan sehat jasmani dan rohani sobat. Pada kolom ini, masukkan nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contohnya, jika nama dokter yang menandatangani surat keterangan sehat jasmani dan rohani sobat adalah Dr. Susanto, silahkan ketik di kolom nama dokter dengan isian Susanto. Jika nama dokter pada surat keterangan sehat jasmani dan rohani berbeda, masukkan nama dokter pada surat keterangan sehat jasmani, garis miring, nama dokter pada surat keterangan sehat rohani. Contoh, Susanto garis miring Susanti. Selanjutnya, isi kolom nomor surat keterangan bebas nafza dengan nomor surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya milik sobat. Kemudian, isi tanggal surat keterangan bebas nafza dan nama pejabat penandatangan surat keterangan bebas nafza. Pada kolom keterangan lain yang dianggap perlu, sobat dapat menambahkan keterangan lain yang diperlukan jika ada. Contohnya, jika sobat memiliki disabilitas fisik, sobat dapat menambahkan, "Saya memiliki disabilitas fisik." Harap lakukan pengisian data keterangan lainnya dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan pada seleksi CASN dan tidak dapat diubah setelah sobat mengirim daftar riwayat hidup. Jika seluruh data organisasi dan keterangan lainnya sudah sobat lengkapi, silahkan masukkan kode CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu mengunggah dokumen. Pada langkah ini, sobat harus mengunggah dokumen pemberkasan CASN sesuai dengan ketentuan yang ada di pengumuman instansi. Bagaimana cara pengunggahan dokumen DRH? Akan kita bahas di video selanjutnya ya sobat. Silahkan subscribe channel catatan ASN dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasinya. Sobat juga dapat melihat tutorial lengkap cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K melalui playlist berikut. Tutorial cara pengisian DRH P3K. Nah, itulah informasi mengenai tutorial cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada bagian pengisian data organisasi dan keterangan lainnya untuk sobat yang lolos pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.